Saya menyampaikan selamat datang di Forum Musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Adonara pada tahun ini. Utusan dari desa kita batasi, juga mungkin dari kabupaten juga yang terbatas hanya dengan sesuai dengan usulan Pra Musrembang kemarin, sehingga kita batasi orang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya karena kita masih dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19. Kita hari ini Musrembang kita laksanakan di gedung aula Kecamatan Adonara. Tahun lalu kita masih laksanakan di halaman kantor camat karena di sini belum diratakan, belum di semen. Tapi ada perkembangan, tahun ini kita bisa laksanakan di gedung aula Kecamatan walaupun atap belum ada gitu. Kami bertekad untuk tahun ini kami atap. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Musrembang untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas Kecamatan Adonara yang akan dibawa pada Musrembang tingkat Kabupaten Flores Timur. Forum ini akan mempertemukan usulan program kegiatan berdasarkan hasil Musrembang Des dengan perencanaan teknokrat dari organisasi perangkat daerah. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, tentu harapan kita bersama usulan yang dari desa yang sudah direkap di tingkat kecamatan juga sesuai dengan visi misi Bupati Flores Timur. Biasanya Musrembang di Kecamatan Adonara itu tidak lama karena kami sudah pra Musrembang, kami sudah menyepakati usulan prioritas di tingkat kecamatan. Kami ingin agar usulan kami juga sederhana, tidak terlalu banyak, tetapi kami ingin agar usulan kami yang menjadi prioritas tingkat kecamatan itu bisa diakomodir di Musrembang tingkat kabupaten. Sehingga biasanya kalau di Musrembang di Kecamatan Adonara itu berjalan efektif dan efisien. Mudah-mudahan juga hari ini kita bisa laksanakan Musrembang dengan efektif dan efisien. Yang berikut perlu saya sampaikan beberapa garis besar prioritas di Kecamatan Adonara untuk kita ketahui bersama. Ini ruas jalan provinsi, tapi kami tetap selalu sampaikan untuk menjadi perhatian bantuan fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pembangunan ruas jalan Tobilota Perang Sagu, lanjutan pembangunan pada titik Patodi Isagu yang tahun ini sudah mulai dikerjakan. Di jalan pembangunan jalan Simpang Koli Sagu, ruas jalan kabupaten, kemudian jalan dari Sagu ke Arang itu juga ruas jalan kabupaten, dan jalan dari Puhu Kecamatan Adonara Timur menuju ke Kolilanang Kecamatan Adonara. Mulai tahun 2019-2020 kami sudah mengusulkan untuk direhab Pustu Kolilanang supaya sebagian masyarakat di atas bisa dilayani di Pustu Kolilanang khusus untuk pelayanan persalinan. Dan oleh karena itu maka kami mohon dengan hormat untuk ini juga menjadi perhatian, sambil dalam kesepakatan bersama kita mengusulkan untuk dipindahkan puskesmasnya. Nanti ada tempat, kita cari lokasi yang pas untuk dipindahkan jika lokasinya sesuai, karena alasan yang utama adalah Puskesmas Sagu tidak bisa dikembangkan lagi untuk pembangunan sarana prasarana yang lain. Kemudian di bidang pendidikan, prioritas masih pembangunan ruang kelas. Ada beberapa sekolah dasar yang kami usulkan setiap tahun karena kondisi ruang kelas yang sudah tidak memadai, yaitu SDN Adonara yang pertama. SDN Adonara itu jumlah muridnya 200 lebih, jumlah rombongan belajarnya 8, tetapi ruang kelasnya hanya 6. SD Impres Sagu dan SDN Arang, itu sekolah-sekolah yang ruang kelasnya banyak yang sudah rusak ringan dan rusak berat yang perlu segera dibantu.
Tetapi dalam usulan kami ada sekolah-sekolah lain juga memberikan usulan, baik itu ruang kelas, perpustakaan, sarana prasarana pendidikan, dan sarana prasarana lainnya. Di bidang pertanian, wilayah Kecamatan Adonara ini sangat potensial dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dahulu Kecamatan Adonara dikenal dengan lumbung pangan Adonara. Tetapi hari ini lumbung pangannya sudah mulai berkurang. Tetapi kita sedang berusaha untuk mengembalikan citra Kecamatan Adonara menjadi lumbung pangan Kabupaten Flores Timur. Karena di Kecamatan Adonara, baik lahan basah maupun lahan kering itu sangat potensial. Karena itu kami mohon dengan hormat pimpinan OPD di pertanian, perkebunan, juga perikanan. Nanti kita sama-sama bicarakan supaya Kecamatan Adonara difasilitasi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan. Di Kecamatan Adonara ada 3 jaringan irigasi. Jaringan irigasi Waiboleng, jaringan irigasi Waigowa 1, jaringan irigasi Waigowa 2. Hanya saja belum, kita harus akui bahwa belum dimanfaatkan maksimal agar pertanian lahan basah maupun lahan kering ini bisa dikembangkan lebih lanjut, dan di tahun-tahun berikutnya citra Kecamatan Adonara menjadi lumbung pangan itu dikembalikan. Kecamatan Adonara juga penghasil ikan. Desa Sagu itu menghasilkan ikan, ada komoditi ekspor dari sagu yang biasa diambil untuk diekspor ke luar negeri. Sehingga ini juga menjadi perhatian kita bersama. Sudah kami sepakati beberapa usulan terkait dengan bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kami juga mohon untuk 3 jaringan irigasi ini. Jaringan irigasi Waiboleng yang sudah dibangun tahun 2020, itu karena keterbatasan anggaran belum selesai pembangunannya. Juga beberapa jaringan yang lama belum diperbaiki. Dalam usulan kami untuk dilanjutkan pekerjaannya dan direhabilitasi. Demikian juga jaringan irigasi Waigowa 2, Waigowa 1 yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, sampai dengan tahun ini belum diperbaiki sehingga banyak yang sudah rusak. Yang berikut, pada musim hujan tahun ini ada beberapa titik yang terkena dampak banjir yang cukup merugikan masyarakat, yaitu di Desa Sagu. Dan itu butuh penanganan yang luar biasa karena dengan dana desa tidak mungkin. Sehingga kami sudah juga menyampaikan usulan kami untuk kedepannya diperhatikan pembangunan untuk bangunan pengendali banjir. Dengan bidang-bidang lainnya nanti kita bicarakan pada saat kita membahas materi terkait dengan musrenbang kita pada hari ini. Bapak Camat, Pak Kapol, Pak Babinsa yang saya hormati, Bapak Ibu-ibu utusan desa, Bapak narasumber dari kabupaten yang saya hormati. Sesi kali ini adalah menyampaikan rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2022 yang hari ini kita musyawarahkan, khususnya di wilayah Kecamatan Adonara. Kita sudah ditetapkan 6 prioritas, jangan lebih. Yang pertama, kita tingkatkan sumber daya manusia itu yang berkualitas dan berdaya saing, supaya walaupun tetap pandemi kita sakit-sakitan tetapi masih bisa bekerja. Yang kedua, memperkuat ekonomi supaya pertumbuhannya berkualitas dan berkeadilan. Jangan cuma tumbuh di Larang Tuka dan di Waiberang, tetapi merata seluruh daerah. Yang berikut, itu untuk prioritas kabupaten. Tetapi prioritas untuk Kecamatan Adonara apa? Dia punya 2. Pertama, pengembangan pertanian, dan yang kedua, pengembangan pariwisata. Kegiatan prioritasnya apa?
pengembangan pertanian itu tanaman pangan, sayur-sayuran, hortikultura, dan perkebunan. Pengembangan peternakan, pengembangan kegiatan industri kerajinan rakyat, pengembangan ternak, pengolahan hasil ternak, dan pengembangan kegiatan perikanan ke lautan. Sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Boleh tepuk tangan untuk Pak Camat Adonara. Apa isu-isu yang disampaikan Pak Camat sama persis dengan kebijakan pembangunan wilayah Kecamatan Adonara. Kecamatan Adonara bergabung dalam 3 wilayah satuan pengembangan dengan Ditihama dan Purbagolit dengan prioritas yang tadi. Yang terakhir, pengembangan pariwisata dengan kegiatan pengembangan pariwisata dengan semua sub-subnya. Kita lihat di sini banyak sekali objek wisata yang terkenal, maka dia menjadi perhatian untuk pengembangan wilayah di kecamatan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekian dan terima kasih. Selamat bermusyawarah, semoga musyawarah kita hari ini bisa bermanfaat untuk tahun terakhir RPJMD tahun 2022. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat. Yang slide terakhir itu kelompok tarian Balumpa dari Binongko.